Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita praktik baik atau best practice dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Metode yang digunakan adalah metode STAR yang terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan juga dampak. Praktik pembelajaran ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Cimasuk, tepatnya di kelas 3. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik pada pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning di kelas 3 SD Negeri Cimasuk. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dian Putri Novitasari. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktik pembelajaran ini terbagi ke dalam 2 pertemuan. Pertemuan 1 hari Kamis 13 Oktober 2022, pertemuan 2 pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Keterlibatan belajar peserta didik dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu guru, peserta didik, materi, metode, dan media. Berdasarkan hasil observasi kondisi lapangan dan analisis terhadap kajian literatur, serta wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta pakar, didapatkan beberapa hal yang menjadi latar belakang rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, antara lain 1. Rendahnya keberanian peserta didik dalam menanggapi, bertanya, bahkan menjawab pertanyaan. 2. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. 3. Kurangnya inovasi yang dilakukan baik dalam penggunaan model maupun media pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Peningkatan keterlibatan peserta didik dalam suatu pembelajaran adalah sesuatu yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, belajar yang paling baik adalah belajar dengan mengalami langsung tanpa diwakilkan kepada orang lain. Dalam belajar dengan mengalami langsung, peserta didik dapat menghayati, melibatkan langsung dalam perbuatan, dan memiliki tanggung jawab atas keberhasilan belajar itu. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang keempat, keterlibatan secara langsung peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melalui penciptaan peluang yang mendorong siswa atau peserta didik untuk melakukan eksperimen, upaya mengikutsertakan peserta didik atau memberi tugas kepada peserta didik untuk memperoleh informasi dari sumber luar kelas atau sekolah, serta upaya melibatkan siswa atau peserta didik dalam merangkum atau menyimpulkan pesan pembelajaran. Yang kelima, dengan proses pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik lebih terlibat aktif dalam melaksanakan tugas belajarnya, lebih berani bertanya, bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, berani untuk menanggapi, atau memberi pendapat terhadap hasil kerja peserta didik atau kelompok lain, serta mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Yang keenam, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang ketujuh, dapat memotivasi guru lain
untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yang pertama, mengikuti pengantar persiapan PPL melalui Vicon Zoom. Yang kedua, bimbingan perangkat pembelajaran dengan dosen dan guru pamong. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pihak yang terlibat. Yang keempat, menyiapkan perangkat perekaman dan pendukung. Yang kelima, unggah perangkat pada laman LMS. Selanjutnya, yang keenam, menyiapkan dan mengkondisikan peserta didik. Yang ketujuh, menyiapkan PPL secara luring dan disupervisi oleh dosen dan guru pamong. Yang kedelapan, upload video full Zoom pada Google Drive. Yang kesembilan, mengedit video menjadi 15 menit. Dan yang terakhir, upload video editing pada YouTube dan LMS. Berdasarkan penyebab permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan antara lain: 1. Sarana dan prasarana yang digunakan saat pembelajaran masih terbatas. 2. Lingkungan sekolah yang ramai dikarenakan peserta didik yang masuk siang sudah berdatangan dan menunggu serta melakukan aktivitas di depan kelas. 3. Perlunya pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang 4. Waktu yang terbatas untuk menyelesaikan keseluruhan sintak. Dan yang 5. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri dan kelompok saat proses pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini diantaranya peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam pelaksanaan PPL, kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang mendukung serta membantu terlaksananya PPL. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain: yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik lain agar tidak gaduh dan mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, penerapan model problem-based learning dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 5 sintak: orientasi masalah, mengorganisir peserta didik, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan mengevaluasi hasil. Dan yang keempat, memanage waktu dengan lebih baik agar seluruh sintaks dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas dan pemberian stimulus terhadap peserta didik agar terlibat aktif baik dalam kegiatan mandiri maupun diskusi pembelajaran. Dampak dari aksi yang telah dilakukan: yang pertama, melalui penerapan model problem-based learning, adanya peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center dan terlihat pada hasil belajar peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM mencapai 86,4%. Penggunaan teknologi dan media pembelajaran sangat membantu guru dan peserta didik dan hampir dari 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Dari dampak aksi yang diperoleh, maka pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias dan terlibat secara aktif saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan awal, inti hingga penutup, serta hasil belajar yang memuaskan meskipun masih ada peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM. Faktor keberhasilan dari strategi yang telah dilakukan yaitu dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang turut membantu mempersiapkan dalam proses sebelum dan saat perekaman berlangsung.
kedua, dukungan dan bimbingan dari Ibu Herlina selaku dosen dan Ibu Jumiati selaku guru pamong yang turut membantu dalam keberlangsungan kegiatan PPL. Dan yang ketiga, dapat mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum pelaksanaan PPL. Pembelajaran dari keseluruhan kegiatan PPL yang sudah dilakukan yaitu guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan PPL, baik dalam pemilihan model, media, dan pengelolaan kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Quote yang sesuai dengan praktik pembelajaran ini dari Benjamin Franklin yaitu, beritahu aku, maka aku akan lupa, ajari aku, mungkin aku akan ingat, libatkan aku, maka aku akan belajar.